pemirsa, masih bersama kami di acara Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Dan tentunya saya, Lady Marina, akan menjadi teman Anda selama 20 menit tersisa. Nah, sekarang yang menjadi topik kita adalah komputasi awan. Cuman tadi waktu off air nih, off the record aja, kita sempat ngobrolin tentang Silicon Valley. Ya. Kalau boleh saya tahu, apa tuh Pak Silicon Valley? Silicon Valley adalah satu kawasan di California, Amerika. Itu sudah digagas lama, terutama oleh Stanford dan beberapa university. Di sana ada Google, kemudian ada Apple, kemudian ada Facebook, Marvel Teknologi, dan banyak lah di sana. Jadi semua yang berkembang itu diletakkan dalam suatu kompleks industri gitu. Ya. Dan di sana itu terus terang ada budaya saling membajak. Jadi seperti Eric Schmidt yang sekarang bekerja di Google, itu pertama pernah bekerja di Xerox, kemudian di Novell, kemudian dia di Google, pindah ke Apple, sekarang pindah ke Google. Dan Google lagi. Ya, dan yang terakhir Marissa Mayer. Marissa Mayer itu salah satu founder Google. Dia cukup punya peran signifikan di Google. Sekarang jadi CEO Yahoo. Wah, agak bahaya ya kalau misalnya ada betrayal kayak gini. Nanti akan saya jelaskan. Pendiri-pendiri seperti Google misalnya 10 orang, biasanya tinggal 3. Yang lain mendirikan sendiri atau pindah ke perusahaan. Mereka saling bajak-membajak. Tapi ada satu culture yang positif. Apa itu, Pak? Selama Anda bisa menelurkan ide-ide dan inovasi baru, kenapa takut dibajak ide Anda? Saya punya ide A sekarang, Anda bajak, tapi saya bisa produce B, C, D, E terus. Tapi kenapa daripada, ya memang itu memang baik ya Pak, cuman kalau dipikir-pikir nih Pak, daripada A, memproduksi A dibajak, B dibajak, kenapa nggak ketika kita memproduksi A, itu kita protek Pak? Memang itu diprotek di paten. Memang sudah mereka ketika seperti tablet di paten. Pada kenyataannya kan jadi pertengkaran ya Pak? Pertengkaran. Apple sama Samsung. Graphic user interface itu pertamanya adalah yang punya paten Xerox. Kemudian Apple, Microsoft itu bertengkar semua. Tapi kalau kita hanya berhenti masalah satu ide bertengkar terus ya nggak maju-maju. Oh, di situ aja ya. Di situ pertengkaran kita ngurusin habis energi kita. Lebih baik kita cari ide-ide baru lagi. Jadi ketika Marissa Mayer pindah ke Yahoo, saya yakin Sergey Brin tidak akan khawatir karena dia akan progres terus. Seperti itu. Baik, ada telepon yang masuk, mungkin kita angkat dulu nih. Selamat malam. Malam. Halo, selamat malam, dengan siapa ini? Indra. Dengan saudara Indra. Selamat malam Mas Indra. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya kan mau menanyakan masalah game online itu ya. Game online, oke. Dan setiap game kan ada bug. Ada apa? Mohon maaf. Bug itu seperti kesalahan sistem dari gamenya sendiri. Kesalahan sistem dari game itu sendiri. Oke, yang mau tanyakan dari itu? Nah, masalahnya saya kan menggunakan bug itu. Itu bukan cheat. Terus di banned itu kira-kira gimana masalahnya? Boleh nggak sih memakai bug itu dalam undang-undang? Wah, agak berat nih ya. Jadi sebentar loh. Jadi WAT ini kan merupakan kerusakan dari sistem game itu sendiri. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan adalah apa boleh menggunakan WAT untuk apa nih Mas? BUG. Menggunakan BAT untuk main game itu. Untuk main game. Oke deh kalau gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas? Ada. Ya, silakan. Nah, masalahnya ID saya di banned akhirnya. Nah, itu. Itu. Gimana sampai gak ke-ban ya, Mas? Sebenarnya kan itu kan kesalahan sistem dari gamenya ya. Kecuali cheat lain kan. Kalau boleh tahu nih Mas, ikutan main game online apa Mas? Tablet. Gamenya itu sendiri adalah? Mohon maaf, gamenya apa Mas? Fastplay. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan yang lain Mas? Tidak, itu aja. Tidak ada. Oke deh kalau gitu. Kita mungkin langsung bisa jawab. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam. Mungkin bisa dijawab nih Mas. Gimana nih? Kalau bugs itu kan kayak game online itu kan ada patching, ada klien. Nah, nggak semuanya developer yang membuat itu sempurna. Nah, misalnya kalau kita lagi main tuh ada yang nyangkut tapi nggak kelihatan. Itu namanya bug namanya. Bug, itu emang butuh bantuan developer. Cuman
berada di saat yang dan tempat yang salah dia. Gitu. Tapi bug ini sendiri bisa dipergunakan nggak sih untuk misalnya untuk meng-crack game? Taruhlah misalnya kita lagi main Crash Bandicoot nih Mas, saya bisa meng-crack untuk bisa ke level selanjutnya tanpa saya perlu susah-susah menyelesaikan level saat ini. Oh, kalau yang lu maksud itu game konsol. Kalau game konsol kayak gitu dipraktikkan di online memungkinkan nggak sih Mas untuk beda sama game online? Oh, berbeda ya. Kalau game konsol salah. Kalau dia salah, dia ulang terus sampai benar, baru diproduce. Kalau game online ada patching, jadi bisa saat itu juga bisa dibenerin. Oh gitu. Itu bedanya. Nah, bug ini sendiri fungsinya adalah untuk patching itu sendiri? Bukan, patching itu istilah untuk menambal, memperbaiki. Saya boleh menambahkan, Mbak? Boleh, silakan. Bug ini sebenarnya hole ya. Jadi kita membuat satu software desain itu pasti mengandung kelemahan. Setiap teknologi pasti ada hole-nya. Nah, justru perusahaan-perusahaan ini seperti Microsoft, Apple, Google, dia itu malah membayar seseorang yang bisa menemukan bug-nya. Kok justru malah menemukan satu hole-nya ya? Ya karena mereka pengen be the best, ingin selalu lebih baik. Jadi malah mereka menantang orang siapa yang bisa menemukan bug-nya, mereka kasih uang besar, dan itu besar. Dari perusahaan lain? Siapapun, bukan malah user hacker itu ditantang sama mereka. Carilah bug kita. Karena itu berguna untuk kesempurnaan produk. Jadi semestinya bug ini jangan disikapi negatif, tapi disikapi positif. Begitu kita menemukan bug hole-nya ini, mestinya bagi para developer game itu harus disikapi positif bahwa ini kelemahannya dan itu harus segera ditambah. Oh, baik kalau begitu. Tapi kalau tadi kita ngobrolin soal game online nih Pak Aditya, bisa nggak sih Pak? Karena tadi dia sudah ke-ban nih Pak, sudah keblokir gitu kan, karena dia menggunakan bah ini sendiri. Bisa nggak sih Pak dia kira-kira membenahi ini? Atau apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk membenahi keadaan yang sudah terjadi nih? Saya kira kebetulan di sini ada teman-teman Upnet Indo ya, asosiasi game. Mungkin bisa dijawab Pak Didi mungkin. Silakan mungkin bisa dijawab. Sebetulnya benar pendapat Bapak-bapak tadi bahwa bug exploit, lebih tepat istilahnya bug exploit ya, kita memanfaatkan adanya kelemahan sebuah software. Nah, benar bahwa kelemahan sebuah software pemanfaatannya sebenarnya adalah sesuatu yang ilegal. Benar. Jadi tindakan dari publisher, mungkin bagi pemirsa yang di rumah yang awam, bahwa di dalam game online itu ada yang disebut developer. Developer itu adalah yang memproduksi gamenya, yang membuat. Nah, mayoritas seperti yang diterangin Pak Fernando tadi ada di Korea, Cina. Kemudian yang ada di Indonesia sementara ini mayoritas adalah publisher. Jadi hanya yang mempublish. Otomatis mereka tidak akan bisa memperbaiki bug exploit yang ada. Hanya mereka akan mengamankan agar tetap permainan itu tetap imbang dan fair untuk semua yang mengakses layanan itu. Salah satu cara agar semua itu fair, otomatis yang memanfaatkan kelemahan software akan diberikan sebuah penalti. Seperti itu. Otomatis dari penyedia layanan yang ada akan meminta kepada pihak developer untuk memperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan patching tadi. Gitu. Jadi agar fair, wajar. Anda menemukan sesuatu, Anda tidak melaporkan, tapi Anda menggunakannya secara ilegal. Tapi itu melanggar undang-undang nggak Pak? Atau ada undang-undang tersendiri tuh? Sementara pemerintah kita belum sampai ke sana. Jadi nggak masalah ya Pak pakai yang ilegal? Walaupun nggak boleh sebenarnya. Ya, akhirnya di-ban. Saya kira kalau diberi hadiah malah justru dia tidak akan memanfaatkan ilegal. Kalau diberi hadiah kemungkinan ya. Kalau menemukan bug. Nggak mau hadiah ya Pak ya? Betul. Baiklah begitu pemirsa yang jelas, kita akan terus bahas mengenai komputasi awal dan juga beberapa topik yaitu ada Silicon Valley dan juga bah ini sendiri. Tapi yang jelas jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi SBO TV.